Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Cahyani, mahasiswa semester 2 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Dalam video kali ini, saya akan mengapresiasi sebuah novel. Novel yang saya akan apresiasi yaitu novel berjudul Dan Hujan Pun Berhenti, karya dari Farida Susanti. Terbit pada tahun 2007 dan diterbitkan oleh penerbit PT Grasindo. Jumlah halaman novel ini yaitu 322 halaman. Lalu saya akan membacakan sinopsis dari novel ini. Kamu mungkin tidak akan mengerti Leo yang tidak percaya pada siapapun di dunia ini. Tetapi Spiza, gadis yang mencoba bunuh diri di sekolahnya, bisa. Jumlah tokoh utama dalam novel ini ada satu, yaitu Leo Strada Miyazao. Leo Strada Miyazao ialah sosok remaja SMA keturunan Jepang yang mempunyai krisis kepercayaan terhadap orang lain. Ia menganggap bahwa semua orang adalah orang munafik. Lalu, jumlah tokoh pendukung dalam novel ini yaitu ada 14. Yang pertama ada Spizaitu Scairina. Spizaitu Scairina merupakan sosok gadis SMA, kurus, putih dan kulitnya sepusan pasir pantai. Spiza merupakan yatim piatu sejak lahir. Ia mempunyai seorang kakak laki-laki yang menjenguknya 2 bulan sekali. Dengan kondisinya ini, Spiza seringkali diejek oleh teman-temannya. Pada suatu hari, Spiza bertemu dengan Stella di toko buku. Mereka pun berteman. Spiza yang senang karena mendapatkan teman, tidak keberatan mengerjakan tugas-tugas Stella dan teman-temannya. Namun pada suatu malam yang hujan, telah terjadi tragedi yang mengubah kehidupan Spiza dan Stella setelahnya. Lalu ada Iris. Iris adalah gadis yang mengenal Leo secara tidak sengaja di sebuah kafe. Iris merupakan sosok yang ceria dan selalu berpikiran positif. Ia bahkan berpikir bahwa orang tua kandungnya menaruh dia di panti karena tidak mempunyai uang untuk membiayai hidupnya. Lalu ada Adi. Ia adalah salah satu teman Leo yang memiliki tubuh yang atletis, mempunyai garis wajah tegas, mata yang tajam. Dia juga sangat mengenal Leo. Lalu ada David. David ini penampilannya tidak mencolok, biasa saja, warga Kelurahan Cikadang, dan dia mempunyai logat khusus dalam berbicara yaitu heh. Lalu ada Lutfi. Lutfi ini berkulit hitam nyaris gosong. Ia merupakan teman sebangku Leo dan ia suka sekali dengan sejarah. Namun nilai-nilai di mata pelajaran lainnya tidak bagus, hanya di sejarah saja yang bagus. Dan dia sangat haus akan eksistensi di sekolah. Dia dikenal sebagai teman Leo dan dia dulunya berada di geng Tio dan kini beralih ke geng Leo. Kevin ialah teman terakhir Leo. Kevin ini berkulit putih, memakai kacamata yang tipis, wajahnya sangat terlihat intelek sekali, tapi sebenarnya Kevin ini orang yang paling lemot di antara mereka. Lalu ada Tio, itu musuhnya Leo. Tio ini representasi remaja-remaja necis populer. Dia pintar, kaya, dan terakhir kali dia sempat menjabat sebagai seksi olahraga di OSIS. Lalu ada Kazisia Miyazao. Kazisia Miyazao yang lebih sering dipanggil Kazi, dia merupakan adik Leo. Dia masih kelas 2 SMP. Dia merupakan anak yang manis dan lucu, namun dia suka sekali dengan warna hitam. Dia sangat menyayangi Leo. Lalu ada Keishi Miyazao. Keishi Miyazao atau biasa dipanggil Keishi, dia merupakan kakak laki-laki Leo yang kini sedang berkuliah di Universitas Indonesia dan mempunyai distro di Bandung dan sedang magang di sebuah perusahaan software internasional bernama Tartarwell sebagai software programmer, dan ia yang menghidupi Leo setelah Leo kabur dari rumah. Lalu ada Stella. Ia berteman dengan Spiza karena ingin memanfaatkan kepintaran Spiza untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Ia adalah sosok pengemudi yang mengendarai mobil yang menabrak Iris pada malam saat hujan itu. Lalu ada Nami Miyazao. Nami Miyazao adalah sosok wanita Jepang asli dan dia bukan sosok ibu yang baik bagi Leo.
Dia bahkan tidak menganggap Leo sebagai anak dan menyebut Leo sebagai binatang liar. Lalu ada Aratevo Ferdiano Kirikara Miyazao. Dia merupakan ayah dari Leo. Dia sosok pria keturunan Jepang dan dia bukan ayah yang baik bagi Leo karena dia selalu bersikap kasar terhadap Leo, memukul Leo. Lalu ada Pak Hikmat. Pak Hikmat ini guru BP di SMA 103 Bandung yang sering sekali menghukum Leo dan sosok guru yang tidak bisa menahan emosi jika berhadapan dengan Leo. Lalu ada Nenek Kobrisah atau biasa dipanggil Nenek Ica. Nenek Ica ini merupakan tetangga di apartemen kumuh Leo. Lalu ada Bi Ekos. Bi Ekos ini pembantu tidak tetap di rumah Spiza dan ia sangat menyayangi Spiza. Novel dan Hujan Pemberhenti ini menggunakan alur maju mundur atau alur progresif regresif. Tahapan alur dari novel ini yang pertama yaitu tahap pengenalan. Pengarang mengenalkan Leo tinggal di sebuah apartemen kumuh yang berada di Bandung. Pengarang menggambarkan sosok Leo memiliki mata yang kering, kosong, namun sangat kuat. Ia juga memiliki aura yang membuat orang ingin mengamatinya. Lalu kondisi Leo saat diperkenalkan oleh pengarang yaitu baru saja dikeroyok oleh Tio. Lalu yang kedua, tahap pengungkapan peristiwa. Di sini Leo mengulas balik pertemuannya dengan Spiza saat Spiza sedang menggantung teru-teru bozu di sebuah pohon. Saat itu Leo baru saja selesai dikeroyok oleh geng Tio. Leo sempat tertawa mengingat lagi percakapannya dengan Spiza karena alasan Spiza menggantung boneka teru-teru bozu itu agar hujan tidak datang dan ia bisa bunuh diri, karena jika hujan datang Spiza tidak bisa bunuh diri. Lalu Leo juga mengulas balik alasan dia menjadi orang yang krisis kepercayaan seperti ini. Lalu yang ketiga, tahapan menuju konflik. Leo melihat sosok Iris di diri Spiza dan dia memutuskan untuk mendekati Spiza. Namun semakin Leo mengenal Spiza, bukan sosok Iris yang dilihatnya, tapi sosok Leo yang berada di dalam diri Spiza. Leo pun akhirnya memilih melupakan Iris, artinya dia harus menjauhi Spiza. Namun Leo merasa berat untuk menjauhi Spiza karena ia baru saja dekat dengan Spiza, menyatu dengan Spiza. Lalu yang keempat ada puncak konflik. Di sini Leo mengetahui bahwa Spiza terlibat dalam tabrakan yang menyebabkan Iris meninggal. Leo dan Spiza bertengkar. Setelah itu keadaan Leo sungguh kacau. Dia sengaja menabrakkan mobil dan berharap mati saja. Namun Leo tidak mati dan saat di rumah sakit, Okasannya atau ibunya berusaha menjadi sosok ibu yang baik untuk Leo. Dia bersikap baik untuk Leo. Dia bilang bahwa dia menyayangi Leo. Di keesokan harinya, Leo tidak mendapati ibunya di rumah sakit dan hanya menemukan sebuah surat. Sebelum membaca surat itu, Adi datang dan membeberkan suatu fakta bahwa Iris terkena AIDS dan ibu angkat Iris merelakan Iris meninggal dengan cara tertabrak mobil dibanding meninggal karena kalah melawan penyakit AIDS. Ternyata Adi juga menyuruh Spiza untuk pergi dari hidup Leo. Setelah itu, berita dari televisi yang menyatakan bahwa terjadi penembakan di rumah keluarga Miyazao membuat Leo terkejut karena Okasan atau ibunya meninggal dalam tragedi itu dan ayahnya tertembak di dada. Lalu yang kelima ada tahap penyelesaian. Setelah kematian Okasannya ibunya, ayahnya meminta maaf kepada Leo dan awalnya Leo tidak mau memaafkannya. Lalu saat ayahnya bercerita bagaimana tertekannya dia saat melihat Nami bunuh diri di depannya, Leo akhirnya memaafkannya. Lalu setelah itu Leo mendatangi ibu angkat Iris dan meminta ibu angkat Iris untuk memaafkan Spiza. Sampai hari kelulusan sekolah, Leo tidak mendapatkan kabar dari Spiza sama sekali. Leo hanya berharap bahwa Spiza baik-baik saja dan tidak mencoba bunuh diri lagi. Latar tempat yang digunakan dalam novel ini yaitu Bandung Utara, SMA 103 Bandung, SMA 104 Bandung, kamar mandi sekolah, gudang sekolah, rumah keluarga Miyazao, apartemen Leo, rumah Spiza, apartemen Nami, rumah sakit, lalu ada kantor polisi dan ruang kelas. Latar waktu dalam novel ini itu pagi, sore, siang, senja, dan malam. Latar sosial dari novel ini itu Leo merupakan anak kedua dari keluarga Miyazao. Ia tumbuh besar dengan pukulan serta cacian yang diberikan oleh ayahnya.
dan pengabaian dari ibunya. Lalu ia pergi dari rumahnya untuk membuktikan bahwa ia bukanlah pecundang yang tidak pantas bahagia seperti yang diucapkan oleh ayahnya. Datangnya Iris di kehidupannya membuat Leo sempat membuat ia kembali percaya terhadap seseorang. Namun Iris malah meninggalkannya dan membuat luka mendalam di psikologis Leo. Leo sering tidak bisa membedakan ilusi sosok Iris di matanya. Leo berpura-pura bahagia, berteman dengan orang-orang, dan berpura-pura menjadi remaja nakal yang bahagia dan tidak pernah menganggap adik Kevin, Lutfi, dan David sebagai temannya dan hanya memanfaatkan mereka saja. Sudut pandang penceritaan yang digunakan oleh pengarang dalam membawakan cerita ini itu sudut pandang orang ketiga. Bahasa yang digunakan penulis itu bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang disesuaikan dalam pengungkapan peristiwa dan paragrafnya. Amanat yang bisa kita ambil dari novel ini itu, sebagai sosok orang tua seharusnya kita memberikan kasih sayang terhadap anak-anak dan bukannya memberikan cacian serta kekerasan kepada mereka. Lalu kita juga harus memaafkan seseorang yang pernah membuat salah kepada kita. Lalu kita tidak mudah berputus asa dalam menghadapi suatu masalah. Tema dalam novel ini yaitu tema keluarga dan tema kehidupan. Saya akan mengapresiasi novel ini dengan pendekatan emotif. Itu perasaan yang Leo rasakan saat melihat Spiza bunuh diri membangkitkan rasa penasarannya terhadap kematian. Sebagai manusia pada umumnya, saat menyaksikan seseorang bunuh diri, seharusnya mereka langsung menolongnya, tapi Leo tidak. Ia mengerti apa yang dirasakan oleh Spiza, perasaan ingin mati dan muak dengan kehidupan. Pengumpahan kata jaket yang digunakan oleh Spiza dalam novel ini itu bukanlah arti jaket sesungguhnya. Namun arti jaket ini itu sosok yang dapat membuatnya hangat, sosok yang dapat membantunya menghilangkan rasa dingin yang disebabkan oleh masalah yang datang di kehidupannya. Keunggulan dari novel ini itu cara penulis menggambarkan perasaan yang dialami oleh para tokoh dapat tersampaikan dengan baik lewat susunan kalimatnya. Lalu dalam novel ini walaupun ada beberapa kosakata Jepang, penulis mencantumkan arti kosakata Jepang itu di bagian pojok bawah dari halaman yang terdapat kosakata Jepang itu. Dan di dalam novel ini terdapat puisi-puisi yang dibuat sendiri oleh Farida Susanti. Lalu kekurangan dari novel ini yaitu penggunaan jenis huruf yang digunakan saat penulisan surat dari Nami, ibunya Leo, kepada Leo itu cukup mengganggu karena font yang digunakan itu tipis dan terdapat kata-kata yang kotor atau kasar dalam percakapan antar tokohnya. Saya sendiri setelah membaca novel ini sangat merekomendasikannya untuk dibaca oleh kalian, apalagi kepada kalian yang sekarang masih berada di bangku SMA. Sekian apresiasi novel dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.